Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Meta Chania. Saya mahasiswi hubungan internasional di bawah naungan Mr. Charles Bonar Sirait di Institut Komunikasi dan Bisnis London School of Public Relations. Saya akan membahas mengenai konsumsi energi listrik di Indonesia yang perlu kita pahami agar kita dapat mengetahui energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit seperti apa sih yang bermanfaat untuk kita dan pastinya tidak membahayakan lingkungan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan realisasi konsumsi listrik sampai dengan Juli 2020 mengalami kenaikan dibanding periode yang sama pada 2019 atau year on year. Kenaikan ini utamanya masih ditopang oleh konsumsi listrik pelanggan rumah tangga. Ada berbagai manfaat pembangkit listrik, terutama pembangkit listrik tenaga air, yang dapat diperoleh oleh masyarakat. Indonesia sebagai negara yang mempunyai perairan yang luas seharusnya mampu memaksimalkan potensi dari pembangkit listrik tenaga air. Dalam kehidupan manusia, tenaga air telah digunakan dari sejak lama. Awalnya masyarakat memanfaatkan tenaga air untuk membantu mengolah hasil pertanian, perkebunan, dan seperti misalnya membantu proses penggilingan gandum, mengupas biji dari hasil perkebunan, dan lainnya. Dalam perkembangannya, tenaga air dimanfaatkan sebagai sumber energi atau PLTA. Ada banyak manfaat dari pembangkit listrik tenaga air yang dapat diperoleh oleh masyarakat. Yang pertama, ada sumber energi. Pembangkit listrik tenaga air jadi salah satu sumber energi yang banyak dikembangkan di Indonesia. PLTA memanfaatkan aliran air untuk menggerakkan kipas turbin pembangkit listrik. Turbin yang berputar akan mengubah energi potensi air menjadi energi mekanis. Dari energi mekanis ini, generator mampu mengubahnya menjadi energi listrik. Energi listrik kemudian disalurkan ke berbagai wilayah untuk digunakan. Yang kedua, untuk energi yang lebih ramah lingkungan. Dari laporan status tenaga air 2018, yang diambil dari hydropower.org, tenaga air diklaim jadi sumber listrik yang paling bersih. Yang ketiga, dapat meningkatkan perekonomian. Dengan adanya PLTA, masyarakat tidak perlu khawatir lagi dengan pasokan energi untuk kegiatan industri. Meningkatnya industri berarti pendapatan masyarakat akan meningkat dan tentunya juga negara. Yang keempat, sebagai destinasi wisata. Dalam pembangunan PLTA, Indonesia banyak memanfaatkan bendungan daripada ombak. Adanya bendungan PLTA juga mampu menghadirkan manfaat lain, yaitu sebagai destinasi wisata baru. Potensi wisata waduk di PLTA dapat dimanfaatkan masyarakat. Bendungan PLTA tidak hanya mampu menghasilkan keuntungan ekonomi, namun juga dapat menjadi sarana edukasi. Yang kelima, sebagai irigasi. Air yang tersimpan di bendungan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk sektor pertanian. Masyarakat dapat mengambil air dari bendungan sebagai sumber irigasi untuk ladang dan persawahan. Jika pemanfaatan air irigasi dapat dimaksimalkan, ketahanan pangan nasional pun dapat lebih baik lagi. Yang keenam, ada cadangan air. Air yang tertampung di bendungan dapat menjadi cadangan air bagi masyarakat yang membutuhkan. Penyusutan air di musim kemarau dapat teratasi dengan adanya bendungan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi dengan persediaan air di wilayahnya. Yang ketujuh, ada ketahanan energi nasional. Manfaat PLTA lainnya adalah mampu menjadi cadangan energi nasional. Saat ini, Indonesia jadi negara yang mengandalkan batu bara sebagai sumber energi listrik. Batu bara sendiri kan tidak dapat diperbaharui. Dengan adanya PLTA, berarti Indonesia mampu mencari sumber energi lain tanpa harus mengandalkan batu bara. Jumlah total PLTA di Indonesia ada 58 unit. Paling banyak ada di Jawa, terus di Sumatera, dan sisanya ada di Sulawesi. Hanya 1 unit PLTA di Kalimantan Selatan. Mengapa? Karena kondisi kontur daerah yang cenderung datar, walaupun sumber air berlimpah.
Saat ini, pemerintah dalam proses pengerjaan 18 unit PLTA yang tersebar di Jawa, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara. Pada dasarnya banyak sedikitnya PLTA tergantung dari topografi dan curah hujan suatu daerah. PLTA membutuhkan kontur yang berbukit-bukit dan sumber daya air yang stabil sepanjang tahunnya. Kalau di Sumatera dan Jawa banyak, tapi kalau di Indonesia bagian timur seperti Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat nggak ada karena di sana curah hujannya sedikit. PLTA ini lebih cost efektif dan ramah lingkungan. Jikapun ada kerusakan lingkungan, biasanya hanya pada saat pembangunan dam untuk air saja. Hanya saja perubahan iklim dan rusaknya hutan membuat beberapa PLTA mengalami krisis air. Hal ini membuat beberapa unit PLTA tidak beroperasi saat musim kemarau tiba. Musim kemarau identik dengan mati listrik, karena debit air PLTA tidak sanggup untuk memenuhi dari generator yang ada dalam PLTA itu. Kalau kita cuek tetap membuka hutan, mengalih fungsikannya menjadi seperti perumahan, pertanian, dan kegiatan manusia lainnya, ini akan memberikan dampak yang sangat panjang. Bukan hanya banjir saat musim hujan, tapi juga kekeringan saat musim kemarau. Warga yang rumahnya mengandalkan listrik dari PLTA siap-siap saja sering merasakan mati listrik saat musim kemarau. Walaupun banyak kelebihannya, PLTA berpotensi mengeluarkan emisi karbon ke atmosfer secara tidak langsung. Pembangkit listrik alternatif akan menghasilkan emisi karbon dari proses awal sampai akhir operasional. Penting untuk manajemen suatu proyek PLTA ini untuk memperhatikan lingkungan sekitar, untuk memastikan emisi karbon yang dihasilkan tidak setinggi bahan bakar fosil. Proses pembebasan lahan dan konstruksi sangat berpotensi mengeluarkan emisi karbon jika bendungan dibangun di atas lahan gambut atau lahan yang menyimpan banyak karbon. Artinya lahan luas berhektar-hektar tersebut akan melepaskan karbon yang terkandung sebelumnya. Termasuk efek kelestarian hayati lainnya yang mungkin akan hilang karena bendungan yang dibangun. Tidak ada energi yang benar-benar tanpa karbon. Semua proses kegiatan manusia tentu menghasilkan karbon. Semoga penjelasan mengenai PLTA yang saya sampaikan dapat memberi kesadaran terhadap kalian semua untuk lebih mencintai lingkungan dan dapat mengandalkan energi yang mengeluarkan sedikit bahaya untuk lingkungan. Sekian dan terima kasih.